Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Azari Ritonga dari PGMI 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran administrasi pendidikan. Eh, di sini saya akan membahas tentang dua materi. Materi yang pertama yaitu staffing dalam administrasi pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan staffing dalam administrasi pendidikan? Staffing dalam administrasi pendidikan merupakan proses pengaturan staf yang teratur dan sistematis berdasarkan rasional yang diterapkan untuk menentukan jumlah personil suatu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Lalu, apa saja prinsip-prinsip staffing? Dalam staffing memiliki prinsip utama yaitu the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap pegawai harus diposisikan pada bidang kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Lalu selanjutnya yaitu apa sih tujuan dan fungsi staffing? Tujuan dan fungsi staffing yang pertama tujuannya yaitu yang pertama mewujudkan strategi pegawai sesuai dengan seluruh tugas dan kewajiban. Yang kedua, tercapai mekanisme kerja yang kolaboratif. Yang ketiga yaitu memudahkan pekerja dengan pengetahuan khusus untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sesuai. Lalu yang keempat yaitu mendorong pegawai untuk mencapai efisiensi dan hasil maksimal bagi organisasi. Lalu adapun fungsi staffing, yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Lalu yang kedua yaitu rekrutmen. Yang ketiga yaitu seleksi, yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan. Yang kelima yaitu penempatan, yang keenam yaitu pemberhentian personil. Lalu selanjutnya itu tahapan dalam staffing. Yang pertama yaitu persiapan, lalu yang kedua perencanaan, yang ketiga yaitu penempatan, yang keempat yaitu pembinaan dan pengembangan, yang kelima yaitu evaluasi. Selanjutnya tuh hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kepegawaian? Yang harus diperhatikan dalam kepegawaian yang pertama yaitu pengembangan struktur organisasi, lalu yang kedua yaitu penggolongan jabatan dan perencanaan gaji, lalu yang ketiga yaitu penarikan tenaga kerja yang baik, yang keempat yaitu seleksi pegawai, yang kelima yaitu perencanaan latihan jabatan, yang keenam yaitu penilaian kecakapan pegawai, lalu yang ketujuh yaitu hubungan antar manusia, yang kelapan yaitu moral serta disiplin pegawai. Nah, itu materi yang pertama yang saya bahas. Lalu materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Di sini apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam administrasi pendidikan? Saya akan menjelaskannya yaitu kepemimpinan adalah suatu upaya menggunakan jenis pengaruh bukan paksaan memotivasi orang dalam proses pencapaian tujuan. Di sini apa sih keterampilan kepemimpinan? Nah, keterampilan kepemimpinan yang pertama yaitu technical skill. Apa itu technical skill? Technical skill itu contohnya kayak pemimpin pendidikan perlu menguasai cara-cara menyusun renstra, membuat silabus, memahami dan menguasai teknik penilaian dan sebagainya. Yang kedua yaitu human skill. Human skill ini adalah kemampuan dalam membangun relasi serta dapat bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu conceptual skill. Conceptual skill ini adalah pemimpin yang disegani. Pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikiran yang cerdas tentang sesuai persoalan. Apa sih fungsi kepemimpinan? Fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan yang berkaitan dengan tugas. Dia berfungsi sebagai pemecahan masalah. Lalu yang kedua yaitu kepemimpinan yang berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial, group maintenance.
Lalu, apa saja gaya kepemimpinan? Nah, di dalam kepemimpinan ini memiliki gaya. Yang pertama yaitu otoriter. Gaya otoriter ini adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada kekuasaan dan kepatuhan anggota secara mutlak. Lalu yang kedua yaitu pseudo demokratis. Sebenarnya di sini bukan pseudo demokratis, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang pseudo demokratis, yaitu tentang gaya kepemimpinan yang menekankan pada penciptaan situasi yang memberi kesan demokratis, padahal pemimpin sangat pandai menggiring pikiran atau ide anggota untuk mengikuti kehendaknya. Lalu yang ketiga yaitu laissez-faire, adalah gaya kepemimpinan yang tidak menunjukkan kemampuan memimpin karena ia membiarkan organisasi dan anggotanya untuk mengajukan ide-ide dari anggotanya. Lalu yang terakhir yaitu demokratis. Nah, ini baru demokratis. Demokratis itu adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Lalu administrasi. Apa itu administrasi? Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial. Kepemimpinan dalam administrasi. Kepemimpinan dalam administrasi berdasarkan aturan tertulis ataupun tidak, lalu legalitas, yaitu regulasi. Kepemimpinan dalam administrasi ini berperan sebagai menganalisis aktivitas-aktivitas dari para pemimpin pada organisasi yang efektif. Lalu yang kedua yaitu fokus analisis. Yang ketiga yaitu tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.